Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salihin salihat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan sebagai ibadah wajib itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini dimaksudkan bahwa tujuan berpuasa ialah membentuk takwa, di mana esensi takwa sendiri itu adalah bagaimana membentuk moral atau akhlak seorang manusia. Nah, yang akhir-akhir ini sering kita lihat maupun kita dengar bahwa banyak terjadi krisis moral dalam bangsa Indonesia, yang itu pelaku atau oknumnya itu bisa dilakukan oleh kaum-kaum muda maupun kaum-kaum yang sudah tua. Nah, maka di dalam bulan Ramadan ini, di dalam bulan suci ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita, yakni yang berupa puasa, di mana kita menahan lapar dari terbitnya sang fajar hingga tenggelamnya matahari, di mana itu juga sebagai fasilitas kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan meningkatkan moral kita. Nah, dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwa puasa itu sebagai benteng pertahanan, di mana beliau menyampaikan bahwa puasa itu sebagai perisai seorang manusia, di mana ketika seseorang itu berpuasa dan datang seseorang untuk mengajak dia untuk bertengkar, beradu argumen, bahkan mengajak dia untuk berperang saling membunuh, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, dalam berpuasa, seorang muslim harus menahan diri dari makan, minum, dan juga menahan diri untuk tidak melakukan maksiat atau perbuatan buruk. Nah, hal itu bisa melatih seseorang atau seseorang itu untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengontrol diri, kemudian menghindari godaan, serta menahan diri untuk melakukan perbuatan buruk. Nah, selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensyaratkan ibadah yang ditujukan kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji itu amat sangat ditentukan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan sejauh mana manusia itu dapat mengamalkan pesan moral di dalamnya. Seperti contohnya sholat, di mana kita melakukan gerakan awal yakni takbiratul ihram, serta kita mengakhirinya dengan salam, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, itu juga memiliki pesan moral di dalamnya. Selain itu, baginda Rasulullah SAW juga mensyaratkan ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji itu amat sangat ditentukan diterima di sisinya dengan melihat bagaimana seorang manusia itu sudah sejauh mana seorang manusia itu sudah mengamalkan pesan moral di dalamnya. Nah, seperti contohnya yakni sholat yang kita awali dengan takbiratul ihram, membesarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan diakhiri dengan salam, yakni dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, itu memiliki sebuah makna simbolik. Seakan Allah Subhanahu Wa Taala itu berkata kepada umatnya, wahai hambaku, setelah engkau besarkan aku dengan namaku, maka aku perintahkan kalian untuk membesarkan hati manusia. Makna simbolik dari gerakan sholat tadi yakni mengajarkan kita bagaimana kita berhubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berhubungan kepada manusia yang seharusnya kita seimbang di dalamnya, dalam berhubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Selain itu, di dalam bulan Ramadan itu juga merupakan waktu untuk memperbaiki
diri dengan orang lain, termasuk dengan keluarga, teman maupun tetangga kita. Termasuk dengan keluarga, teman maupun tetangga kita. Maka di bulan Ramadan ini, tujuan mulia dari bulan Ramadan itu sendiri tidak hanya terbatas di dalam pembentukan pribadi-pribadi muslim yang soleh, tapi juga pembentukan masyarakat yang soleh dan kokoh. Maka dari itu, solihin solihat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengingat dan kita manfaatkan sebaik-baiknya momen Ramadan ini agar nantinya kita bisa memperoleh cita-cita terbesar kita, yakni la'alakum tattaqun, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, beruntung dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.